Untuk di daerah memilih Pilkada Serentak 2024 edisi hari ini Rabu 27 November 2024 pendengar, kita masih di siaran daerah memilih Pilkada Serentak 2024 dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini, pengamat politik dan sekaligus dosen dari Universitas Disipol Chandra di Muka Palembang, ada Bapak Dr. Andes Ong Berlian. Selamat pagi Pak Ong. Assalamualaikum Pak Ong. Halo. Halo, selamat pagi Pak Ong. Baik, kita masih akan mencoba untuk menghubungi Pak Ong Berlian di line telepon kami. Dan baik, selamat pagi Pak Ong. Halo Pak Ong. Ya, Sehat kabarnya Pak halo. Ong pagi hari ini Pak Ong? Alhamdulillah sehat walafiat. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tapi sedikit kresek-kresek nih ada. Halo. Halo Pak Ong. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat Halo. pagi. Sehat kabarnya Pak Ong pagi ini Pak Ong? Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat. Mbak Dela Wawi. Alhamdulillah. Ini mungkin karena jaringan ya Pak ya, pagi hari ini ya Pak ya. Baik. Ya, Pak Ong, gimana pagi hari ini sudah menggunakan hak suaranya Pak Ong pagi hari ini di Pilkada Serentak 2024? ya, ini alhamdulillah pagi tadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya beserta keluarga telah melaksanakan hak untuk memilih untuk di TPS 25, ya, kemudian di ST 36, RT 44, Ya, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dan ya. alhamdulillah Mbak Dela, hari ini di Indonesia, seluruh Indonesia melaksanakan pemilihan serentak di Mhm. 38 provinsi. Namun pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati hanya di 37 provinsi. Sementara DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memilih gubernur. Hmm. Kemudian secara serentak di 545 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Demikian Mbak Dela. Baik. Ini untuk situasi pada saat Pak Ong memberikan hak suaranya di TPS Pak Ong tadi seperti apa nih Pak Ong? Ya, situasinya alhamdulillah sebagaimana yang kita harapkan dan kita doakan pelaksananya aman, lancar, tertib dan tidak lama menunggu, ya, lebih kurang hanya 3 menit menunggu langsung dipanggil Mhm. karena memang TPS-nya dibuka dari pukul 7 sampai dengan 13 siang nanti. Jadi Mhm. agak panjang, ya. Eh, tapi petugas KPPS sudah beraktif, sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan juga para saksi sudah hadir, kemudian ada pengawas TPS, dan warga masyarakat alhamdulillah antusias. Kenapa? Karena mereka turut andil dalam menentukan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Mhm. dan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan, Mbak Dela. Mhm. Berarti ini antusias dari masyarakat setempat ini sangat semarak ya Pak ya untuk Pilkada 2024 ini ya Pak ya? Ya, ya, jadi kita mengharapkan tahapan tetap berjalan dengan baik di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan, tidak hanya di Palembang, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, itu Mhm. adalah. Pak Ong, kalau misalnya dari pandangan Pak Ong sendiri, apakah terlihat pada saat di TPS Pak Ong memberikan hak suara peran atau juga serta dari Gen Z ini Pak? Terlihat tidak Pak? Ya, rata-rata keluarga yang datang itu membawa anak agensinya, ya, yang pemilih pemula, baik laki-laki, perempuan, mereka ikut serta orang tuanya untuk datang ke TPS, termasuk, ya, saya sendiri mengajak anak gadis saya untuk menggunakan hak pilihnya Ya. dan mencoblos dengan prinsipnya adalah azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi kita tetap mengacu kepada azas lugat dan jurdil. Hmm. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa nanti pemilih khususnya di Kota Palembang itu akan menerima 2 lembar surat suara, ya. Surat Mhm. suara pertama adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Warna surat suaranya adalah merah marun. Kemudian untuk Palembang dan sekitarnya itu untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu warna Hmm. hijau toska. Demikian, Hmm. Mbak. Kalau dilihat dari tim pengamanan sendiri Pak, apakah ada pengamanan penjagaan juga di TPS tersebut Pak Ong? Ya, jadi saya tadi melihat
memang sudah menjadi standar operasional prosedur. Jadi KPPS itu ada 7, dibantu dengan petugas ketertiban itu ada jadi 9. Kemudian pihak kepolisian mungkin tadi saya belum melihat, mungkin mereka sistemnya satu polisi mungkin 3 TPS yang Hmm. dipantaunya karena kekurangan tenaga dari pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Pak Ong, kalau misalnya para pemilih, termasuk yang mungkin baru merasakan memilih pertama di tahun ini, ataupun juga yang bisa dikatakan memberikan hak suaranya di tahun ini, sepertinya apa nih Pak saran juga pesannya kepada mereka yang baru memilih di tahun ini, Pak Ong? Iya, jadi mereka yang mau memilih ini kita berharap mereka jangan sampai golput ya, terutama adik-adik kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, terutama pemilih pemula, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari bahwa pemilihan kepala daerah ini adalah pesta demokrasi dan untuk kepentingan kita bersama. Jadi gunakan hak pilih, jangan sampai golput. Tapi saya perhatikan adik-adik pemilih pemula ini antusias sekali Mbak mengikuti pemilihan, menggunakan hak suaranya baik di lingkungan saya, tetangga, jiran yang ada di perumahan Kopi Jagabaring. Juga kebetulan saya sebagai dosen ajar itu mahasiswa antusias ya, jadi mahasiswa semester 1, semester 3, itu semester 5 mereka antusias untuk mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur Sumsel dan untuk bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Demikian Mbak Dewa. Baik, Pak Ong. Kita sambil ini ya Pak Ong ya, kita terima laporan dulu Pak Ong dari reporter Oke, kami yang ada siap. di lapangan bersama rekan Tata Edins dari Tata Edins. Ini dari TPS 01 Kelurahan Aryo Kemuning. Selamat pagi Tata. Selamat pagi rekan Delta. Ya, silakan. Bisa mendengar saya dengan clear? Bisa Baik, nih, selamat pagi silakan. pendengar. Saat ini saya berada di TPS 01, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini suasana TPS sudah ramai dengan aktivitas warga yang akan menyuarakan pilihannya pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 ini. Dari pantauan kami, petugas juga sudah bersiap-siap sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. Sementara daerah ataupun lokasi TPS ini sendiri sudah dipersiapkan sejak hari Senin 25 November 2024. Dan sterilisasi juga sudah dilakukan sejak kemarin sore. Pagi tadi juga sejumlah petugas PPS sudah terlihat sangat sibuk dengan menggunakan pakaian batik berjumlah 9 anggota yang ada di sini terdiri dari 7 KPPS dan 2 Linmas. Dilengkapi dengan tanda pengenal yang menunjukkan mereka sebagai petugas KPPS Pilkada 2024. Dan pantauan kami di sini pendengar terdapat 2 kotak suara di TPS ini. Kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dan kotak suara untuk pemilihan wali kota serta wakil wali kota Palembang. Selain itu, pendengar dapat kami sampaikan juga bahwa di TPS ini maksud kami disediakan papan yang berisikan nama-nama yang masuk dalam daftar tetap pemilih atau DPT. Selain itu juga ada gambar kertas suara yang menunjukkan tata cara memilih yang dapat dilakukan oleh warga pada saat pencoblosan nanti. Sebelum memasuki kotak suara untuk memilih juga para petugas juga mengingatkan kembali atau memberitahu seperti apa tata cara untuk mencoblos. Untuk jumlah DPT yang ada di TPS 01 sendiri itu sebanyak 556, sementara antusias masyarakat memang sudah mulai terlihat sejak tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warga datang dengan membawa surat undangan, ada juga yang membawa KTP maupun fotokopi KK, dan tertib antri menunggu giliran untuk dipanggil menuju ke bilik suara. TPS ini sendiri pendengar akan tetap menerima warga yang akan menyalurkan hak pilihnya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dapat kami informasikan kembali bahwa kondisi cuaca saat ini alhamdulillah cerah ya, tidak begitu panas dan juga tidak begitu mendung ya, bisa digambarkan di sini ya.
Informasi lain seputar Pilkada Serentak 2024 pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dari TPS 01 Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Saya Tata Edins melaporkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik, informasi langsung dari TPS 01 Kelurahan Aryo Kemuning. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi ini dari rumah calon gubernur Edi Santana Putra di Jalan Kapten Ripai bersama rekan kami Rocky Pratama. Rocky. Ya, Dela dan juga pendengar, saya saat ini tepatnya berada di TPS 01 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1. Di TPS ini calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia akan melakukan pencoblosan, dan saat ini kebetulan baru saja Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia tiba di TPS ini didampingi oleh wakilnya Rizky Aprilia, istrinya Eva Santana, dan juga kerabat simpatisan Edi Santana Putra dengan berjalan kaki dari depan gerbang yang merupakan sekolah dasar Negeri 1 Palembang ini menuju ke tenda di TPS 01 ini. Edi Santana Putra mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dipadu dengan kopiah berwarna hitam, sementara Rizky Aprilia mengenakan kemeja beraksen putih juga dipadu dengan jilbab berwarna hitam, berjalan menuju ke tenda di TPS 01 Kota Palembang ini. Edi Santana Putra langsung menyapa warga di TPS 01 ini yang menunggu untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 ini. Dan pendengar, sebelumnya kami juga sempat memantau di kediaman Edi Santana Putra, di mana sebelum berangkat ke TPS 01 ini, Edi Santana Putra bersama Rizky Aprilia, keluarga, kerabat, dan juga simpatisan sempat melakukan doa bersama terlebih dahulu sebelum berangkat ke TPS 01 Kota Palembang ini. Sementara situasi di TPS 01 Kota Palembang yang berada di SD Negeri 1 Kota Palembang ini sudah dipadati oleh warga sekitar yang juga sudah terlebih dahulu menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan di TPS 01 ini. Saat ini Edi Santana Putra duduk di kursi paling belakang mengantri bersama dengan warga lainnya dipanggil oleh pihak KPPS untuk mengambil surat suara, dan tentunya nanti akan diarahkan untuk ke bilik suara melakukan pencoblosan, dan nanti pada saatnya akan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat mengupdate informasi terkini terkait pilkada melalui website rri.co.id. Di TPS 01 Kota Palembang ini, pendengar, ada beberapa petugas, diantaranya Ketua KPPS 1, kemudian didampingi dengan ada 4 anggota KPPS, dan ada 4 bilik suara dan juga 2 kotak suara di TPS 01 ini. 1 kotak suara untuk pemilihan gubernur, dan satunya lagi adalah untuk pemilihan wali kota Palembang. Demikian sementara mungkin yang dapat saya laporkan dari TPS 01, di mana calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 Bapak Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia akan melakukan pencoblosan. Informasi selengkapnya akan kami laporkan kembali. Kembali ke studio, terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih dari rumah Cagup Edi Santana Putra di Jalan Kapten Ripai. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dari TPS 09, Kelurahan Ilir Barat 1, Kecamatan Demang Lebar Daun Palembang bersama rekan kami Nova. Nova. Iya, Dela. Iya, Dela, saat ini saya sedang berbincang dengan beberapa warga di Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang, di mana di TPS 09 ini calon wali kota Yuda Pratomo akan memberikan hak suaranya. Di TPS 09
Kelurahan Demang Lebardaun, Ilir Barat 1 Palembang. Sementara untuk calon wakil wali kota Palembang, Baharudin yang berpasangan dengan Yuda Pratomo Nika memberikan hak suaranya di TPS yang berbeda, yakni TPS 06 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dan saat ini di TPS 0 Palembang memang cukup ramai, di mana para pemilih ini datang secara bergantian ya, sehingga tidak terlalu menumpuk dan keramaian tidak terlalu padat seperti itu. Untuk TPS-nya sendiri dapat terlihat berwarna nuansa merah putih, sementara untuk petugas KPPS yang berada di TPS 09 ini menggunakan seragam batik berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa memang mereka seragam untuk menunaikan atau melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu Pilkada 2024 ini. Dan selain itu, Dela, dapat kami informasikan juga TPS yang sudah buka sejak pukul 8 tadi pagi ini juga sudah mulai ramai, di mana mereka sebagian besar warga yang ingin mencoblos di sekitar TPS 09 ini membawa surat undangan yang sudah diberikan melalui RT mereka masing-masing. Dan ada juga himbauan, spanduk himbauan yang dipasangkan oleh Polrestabes Palembang untuk mengatakan bahwa pilihan boleh beda, namun kita tetap bersaudara, mari ciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. TPS yang berada di samping Masjid Nur Hidayah, tepat di pinggir jalan Demang Lebardaun ini sendiri, ini memang suasana atau cuaca memang tidak terlalu terik, sementara juga hawa dingin masih terasa, karena mengingat kemarin Palembang sempat turun hujan, sementara untuk lokasi TPS sendiri tidak banjir, cukup kering, rumput juga membantu untuk membuat TPS menjadi nyaman dan nyaman. Dan saat ini saya akan bertanya nih kepada salah satu Bapak nih, Pak, sudah mencoblos, Pak? Sudah. Pada pukul berapa, Pak, mencoblos? Jam 8. Nama kita siapa, Pak? Edi. Jam 8 sudah mencoblos, Pak? Ya. Buka TPS langsung mencoblos, Pak? Langsung Mencoblos. soalnya sinilah dekat. Oh, dekat. Baik, Dela, selain itu untuk calon wali kota Yuda Pratomo sendiri ini akan berjalan kaki mungkin sekitar kurang lebih 500 meter dari lokasi kediaman menuju TPS 0 Demang Lebardaun Palembang ini. Yuda Pratomo dijadwalkan akan memberikan hak suaranya bersama istri dan juga ibunya pada pemilihan Pilkada serentak 27 November mendatang ini sendiri. Saat ini kami sejumlah tim media masih menunggu kedatangan Yuda Pratomo untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak ini di TPS 09 Kelurahan Demang Lebardaun ini sendiri. Meskipun ada beberapa warga, dapat kami informasikan juga Dela, meskipun beberapa warga ini datang menggunakan kendaraan roda 4, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan, situasi tetap aman, tertib dan lancar. Mereka juga memarkirkan kendaraan mereka sesuai pada tempatnya. Sementara untuk kendaraan roda 2 ini dapat juga melakukan parkir di dalam Masjid Nur Hidayah, sehingga memang tidak mengganggu akses pemilih untuk masuk ke TPS 09 di Kelurahan Demang Lebardaun ini, Dela. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara dari TPS 09 Kelurahan Demang Lebardaun, di mana pasangan Yuda Pratomo, calon wali kota Palembang, memberikan hak suaranya. Pak Aryan melaporkan, kita kembali ke studio. Dari TPS 09 Kelurahan Ilir Barat 1 Kecamatan Demang Lebardaun Palembang bersama rekan Nova Ariana. Dan kita masih bersama narasumber kita untuk pagi hari ini bersama pengamat politik Sumatera Selatan, ada Pak Ong Berlian. Pak Ong? Ya, Ya. Halo Pak Ong. ya halo. Baik, bisa dengar suara Dela Pak Ong? Ya, bisa dengar jelas. Bisa, baik. Pak Ong, kalau misalnya ini kan ada sedikit perubahan ya Pak Ong ya, kalau misalnya dilihat dari tempat DPT atau juga politik uang, terus juga ada tempat DPT yang berubah-berubah, atau juga pilkada yang kurang menarik, calon yang tunggal, lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan jauh dari tempat tinggal, dan ini pemilih asal luar daerah yang tidak dapat menyalurkan hak suara mereka. Dan ini kalau menurut Pak Ong sendiri bagaimana ini, karena bisa dikatakan pertama kali dilakukannya namanya pilkada serentak, Pak Ong. Ya, jadi semenjak diadakan pemilihan, dalam hal ini pilkada baru sekali ini ya dilaksanakan serentak. Jadi untuk tempat pemungutan suara memang ada perubahan dibanding dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Tidak sebanyak dengan pileg dan pilpres untuk pilkada ini, karena penyusutan jumlah TPS hampir 40% ya dikurangi,
Demikian, jadi memang harap dimaklumi oleh warga bahwa TPS-nya mungkin agak jauh. Saya juga sebetulnya waktu Pileg dan Pilpres kemarin TPS-nya dekat sekali, hanya 50 meter. Sekarang jadi 300 sampai 400 meter dari kediaman. Nah, kemudian untuk pemilih calon tunggal, saya kira memang begitulah kondisi politik, khususnya pilkada. Jadi sesuai dengan regulasi itu tetap dilaksanakan pemilihan walaupun calonnya hanya satu. Seperti di Sumatera Selatan saat ini ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Paklawang, itu pemilihannya calonnya hanya satu ya. Jadi itu saja yang dapat kita lakukan, hanya tetap tahapan tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh daerah-daerah lainnya, kabupaten kota lainnya, walaupun hanya satu paslon tetap dilaksanakan pemilihan hari ini juga. Demikian, Bella. Baik, bagaimana tanggapan Pak Ong ini mengenai beberapa hari yang lalu sempat di media sosial yang sedang viral ada tentang money politik atau politik uang berupa amplop dengan stiker dari calon-calon yang ada nih Pak Iya, Ong. iya, jadi beberapa hari yang lalu sebetulnya membawa hikmah juga ya dengan adanya beberapa temuan yang dilakukan oleh pihak dari Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk juga jajarannya di Kecamatan, Panwascam, PKD, dan termasuk pengawas TPS, banyak menemukan temuan-temuan, sehingga H-2 itu hampir berkurang suasana kebatinan untuk pembagian money politik itu tidak tidak segencar ini. Mereka sudah mulai agak-agak takut juga, Mbak Dela. Yeah. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya. Kita berharap hari ini pemungutan suaranya berlangsung sebagaimana yang kita harapkan, walaupun masih ada juga kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum untuk money politik, tapi tidak segencar yang lalu. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu ada banyak teman-teman Bawaslu, ini juga menjadi terapi ya bagi paslon, bagi tim sukses maupun tim kampanye mereka untuk menahan diri, untuk membagi money politik dan sembako-sembako. Demikian, Mbak Dela. Kalau dari pengamatan Pak Ong sendiri, apakah pilkada serentak di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan lancar seperti sebelum pemilihan presiden pada saat itu, Pak, sebelumnya nih Pak? Ya, jadi pemilihan kepala daerah ini kan tidak serumit pemilihan legislatif. Artinya setelah pemungutan pukul 7 sampai dengan 13 itu pemungutan, dilanjutkan dengan penghitungan dan tidak seribet. Kemudian kita mengimbau juga agar supaya setelah KPPS melaksanakan penghitungan suara itu segera direkap ya, dimulai dengan menghitung untuk suara gubernur dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan untuk menghitung wali kota atau wakil wali kota, atau menghitung bupati atau wakil bupati. Dan juga kita berharap tim-tim sukses atau paslon ya tetap mengacu kepada hasil manual daripada perhitungan dari pihak penyelenggara pemilu yang melaksanakan penghitungan tingkat KPPS, kemudian di tingkat PPK akan dilanjutkan tingkat kabupaten kota. Jadi acuannya kepada rekam manual, jangan terpancing dengan adanya survei atau quick count dari berbagai media. Demikian, Mbak Adela. Pak Ong, kalau di pemilu kemarin kan banyak petugas yang terlibat sebagai di KPPS ya Pak ya. Ini yang terindikasi atau juga yang kelelahan Pak. Nah, seperti pemilu kemarin, karena mungkin bisa dikatakan banyak sekali aktivitas yang dilakukan dari pagi hingga besok paginya lagi. Kalau pantauan Pak Ong sendiri untuk pilkada ini seperti apa Pak? Ya, jadi saya yakin mungkin jam 16 itu banyak KPPS sudah selesai ya menghitung hasil pemilihan kepala daerah ini, baik gubernur maupun bupati wali kota. Itu ya paling inilah pukul 16 sudah selesai mereka mengisi formulir C1 dan planonya. Tidak terlibat dengan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif itu kan ada yang dihitung adalah suara partai, kemudian hasil perolehan suara dari caleg-calegnya itu harus dihitung semua. Dan pesertanya banyak, Mbak. Pesertanya banyak, dan juga ya
tidak menutup kemungkinan ya KPPS itu kewalahan juga Iya. menghitungnya dari jumlah suara partai, jumlah suara caleg, kemudian dijumlahkan, kemudian surat suara yang tidak sah, kemudian pemilih yang tidak datang ke TPS, itu juga harus dihitung. Jadi Hmm. memang agak rumit bila kemarin bulan Februari, tapi untuk 27 November ini saya kira tidak seribet yang lalu dan memang KPPS-nya hanya saja melaksanakan tugas, apalagi KPPS-nya kalau di tempat saya ini adalah KPPS yang sudah berpengalaman mereka, jadi mereka Hmm. sudah tahu persis suasana kebatinan mulai dari sebelum pemungutan, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan, kemudian setelah itu dengan penghitungan dan juga rekapitulasi. Saya kira mereka sudah paham betul tahapan-tahapan dan demikian. Saya kira lebih cepat lebih baik ya untuk rekapitulasi di tingkat KPPS, dan kita menghimbau juga kepada teman-teman di KPPS, jika telah selesai melaksanakan rekap di tingkat KPPS, serahkanlah ke kelurahan desa PPS, kemudian serahkan langsung di PPK untuk disimpan di gudang PPK, tentu dengan pengamanan yang sangat ketat karena itu adalah dokumen negara dan barang bukti pencoblosan yang dilakukan oleh rakyat Hmm. menggunakan hak pilihnya. Demikian, Mbak. Kalau untuk saat ini kan bertepat dengan musim penghujan ya Pak ya. Ini mengenai lokasi TPS mungkin bisa dikatakan yang terkendala banjir karena kebetulan musim hujan. Ini bagaimana menyikapinya Pak? Kalau kendala-kendala demikian memang tidak bisa kita hindari ya, Hmm. namanya kendala Cuaca ya Pak ya. alam ya. Hmm. Ya, jadi kita berharapkan semaksimal mungkin warga masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Kalau pagi hujan ya mungkin bisa siang dikit ya. Jika siang dikit belum masih hujan atau terkendala cuaca, ya pokoknya jangan lebih dari jam 13. Ya. Jangan lebih dari jam 13 siang untuk menggunakan hak pilihnya. Satu suara itu sangat menentukan Hmm. kepemimpinan yang ada di daerah. Demikian Mbak Adela. Pak Ong kita menerima telepon reporter kita dulu ya Pak Ong ya. Ya, ya, Untuk situasi terkini. standby. Baik, dari TPS di Tunanetra, TPS 19, RT 30 RW 05 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT 3 Palembang, bersama rekan kami Rian. Ya, Dela dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari TPS 19 RT lagi dari TPS 19 RT 30 RW 05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, di mana di tempat kami melaporkan ini merupakan TPS yang juga melayani bagi para pemilih dengan keterbatasan ataupun pemilih disabilitas terutama tunanetra. Dan dari pantauan kami, antusias warga untuk melakukan pencoblosan ataupun memilih juga cukup tinggi. Hal ini dilihat dari warga yang datang terus meramaikan lokasi TPS sejak pukul 8 tadi sampai dengan saat ini. Meskipun kursi yang tersedia ataupun ruang tunggu tersedia tidak begitu ramai, namun terus saja bergantian berdatangan warga untuk menggunakan hak suaranya, terutama warga dengan keterbatasan disabilitas tunanetra. Dan dari pantauan kami, dari warga yang akan menggunakan hak suaranya juga diberikan bantuan pendampingan bagi mereka yang tidak memiliki pendamping dari keluarga, diberikan tenaga pendampingan dari petugas TPS tempat untuk diantarkan ke dalam bilik suara. Dan sementara untuk pencoblosan sendiri dilakukan secara mandiri oleh pemilih, di mana di TPS ini terdapat 360 mata pilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan wali kota dan wali kota Palembang serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Dan dapat kami gambarkan bahwa ada 4 bilik suara berikut dengan dua kotak suara yang disediakan oleh petugas KPPS, dan ini dilaksanakan menggunakan salah satu ruangan kelas sekolah dasar yang berada di kawasan sekitar tempat tinggal tersebut. Dan memang dikarenakan hari ini merupakan hari libur nasional, maka tidak ada aktivitas
belajar mengajar di dalam sekolah, dan ruang pertemuan sekolah ini juga digunakan untuk menggunakan hak suara bagi para warga sekitar, terutama di warga RT 30 di Kecamatan Ilir Timur 3 ini. Dan kami juga sempat mewawancarai salah seorang warga disabilitas tunanetra yang pada pemilu kali ini juga memberikan banyak catatan, mulai dari apresiasi kepada KPU yang sudah memberikan sosialisasi terhadap tata cara pencoblosan dalam Pilkada Serentak 2024, namun juga masih terdapat berbagai macam catatan kekurangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, seperti yang disampaikan oleh Agus Salpa, pemilih disabilitas berusia 44 tahun yang kami wawancarai beberapa saat yang lalu. Kekurangannya itu ya, kita belum benar-benar mandiri. Oh, dari sisi orientasi kan gitu kan tidak orientasi dulu kan di TPS. Mesti tetap harus dituntun mau ke TPS ke ininya, ke bilik suaranya maksudnya. Tapi dalam sisi pencoblosan alhamdulillah sudah disesuaikan, sudah ada panelnya, braille-nya bisa dibaca. Kita pengennya pemilik suara terbesar sendiri harusnya. Harusnya seperti itu kan. Memang mungkin ini kan panitia agak sulit, terutama mencari sisi lokasi gitu. Sebenarnya itu semuanya sudah diatur ya. Kayak ketinggian, kalau bagi disabilitas lain kan ketinggian untuk kursi roda, tapi untungnya di sini memang mayoritasnya tunanetra. Dan kami laporkan juga bahwa pencoblosan sendiri masih akan terus berlangsung sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana masyarakat juga dihimbau untuk bagi mereka yang belum menggunakan hak suaranya untuk segera datang ke TPS untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari TPS 19 di 30 Kelurahan Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Rian Afri dan melaporkan untuk Plus 1 ada di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Dari TPS 19 RT 30 RW 05 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT 3 Palembang, dan selanjutnya kita akan ke TPS 04 Kelurahan Ilir Barat 1 Kecamatan Bukit Lama bersama rekan kami Irfan. Baik, selamat pagi pendengar. Saat ini saya sedang berada di TPS 04 Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Bukit Lama Palembang. Dapat kami informasikan baru saja TPS 04 menjadi tempat pencoblosan calon wali kota Palembang nomor urut 1 Fitriyanti Agustina, di mana saat pencoblosan Fitriyanti Agustina hadir ditemani oleh suami dengan menggunakan pakaian khas berwarna merah muda dan hitam yang hadir sekitar pukul 9 pagi. Selama 30 menit Fitriyanti Agustina melakukan pencoblosan dengan menyapa petugas TPS dan masyarakat yang akan melakukan pencoblosan. Selain Fitriyanti Agustina yang melakukan pencoblosan, di TPS 04 ada sekitar 586 DPT yang terdaftar, di mana ada sekitar 300 perempuan dan 286 laki-laki. Sebelumnya calon wakil wali kota Palembang nomor urut 1, Nandriani Agustina, yang sudah melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS 04 Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Nandriani datang bersama keluarga dengan menggunakan pakaian yang senada, dengan menggunakan pakaian warna merah muda dan hitam pada pukul 7.30 pagi. Saat ini TPS 04 tidak begitu ramai, mengingat saat ini hanya ada 2 kartu surat suara, di mana pada kertas warna coklat untuk calon gubernur, sementara kertas hijau untuk calon wali kota Palembang. Untuk cuaca di seputaran Ilir Barat 1 Palembang dapat kami informasikan terpantau mendung, dengan lalu lintas di seputar TPS 04 terpantau lancar. Sebelum meninggalkan TPS, Fitriyanti Agustina sempat melakukan wawancara dengan awak media yang sudah lama menunggu Fitriyanti. Kepada awak media, Fitriyanti berharap agar Pilkada 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari TPS 04 Ilir Barat 1, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Dari TPS 04 Kelurahan Ilir Barat 1, Kecamatan Bukit Lama, Palembang. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Selamat pagi, saya Cynthia dari Pak Jo. Menurut saya, pemilihan baru mencerminkan harapan masyarakat untuk perubahan dan perbaikan. Pemimpin baru diharapkan mampu membawa integritas, keadilan, serta solusi nyata terhadap tantangan lokal dan global. Namun, harapan ini perlu disertai partisipasi aktif dan realistis dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, dulur-dulurku, wong kita galos Palembang banget. Kenalkan Mang Cek Bice, aku Oji, warga Puncak Sekuni, Ilir Barat 1 Palembang. Nah, jangan lupa galo-galonya kita ke TPS untuk menyalur ke pilihan yang sesuai dengan hati nurani kita dewek. Jadi dalam pemilihan itu kakek, pilihlah pemimpin yang amanah sesuai hati nurani kita masing-masing. Tentunya di pilkada serentak ini. Dan kita galo-galo pasti punya harapan supaya pilkada ini akan berjalan lancar, aman, damai, dan tentram. Jadi, kita galo-galo, acak hidup nenek. Bener dak, Mang Cek Bice? Kamu pernah dengar GoPut atau... Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama pengamat politik Sumatera Selatan, ada Dr. Andes Ong Berlian. Pak Ong. Halo Pak Ong. Ya, selamat siang. Pagi. Masih semangat Pak Ong ya? Ya, masih menunggu standby. Baik, Pak Ong, kalau ini untuk antisipasi yang harus dilakukan baik pemerintah, petugas juga, ataupun yang lainnya ini terkait untuk pilkada serentak agar tetap aman dan terkendali, Pak Ong. Ya, jadi sebagaimana setiap pemilu itu semua penyelenggara pemilu ya, baik KPU, Bawaslu beserta jajarannya, termasuk dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kemudian pihak kepolisian dan pihak TNI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi maupun rapat konsultasi, termasuk imbauan dari Bapak Kapolda agar supaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten kota di Sumatera Selatan ini dapat berjalan aman, lancar, dan terpilih nanti pemimpin yang betul-betul diharapkan. Jadi saya kira tidak menjadi masalah Mbak ya, tentu dalam hal kalau kita bicara tahapan penyelenggaraan itu KPU yang berperan, kemudian yang akan mengawasi tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya adalah kewenangan dari Bawaslu. Kemudian pihak pengamanan adalah pihak kepolisian dan TNI ya. Tentu pihak-pihak kepolisian sudah mempunyai protap dalam melaksanakan pengamanan baik pemilihan presiden, pileg, dan sekarang pemilihan kepala daerah. Tentu pihak pengamanan sudah mengetahui, sudah mendeteksi hal-hal yang akan terjadi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Jadi misalnya pihak kepolisian itu sudah mengetahui daerah-daerah yang dinilai mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi ya. Ada beberapa daerah di kabupaten kota, termasuk juga di tingkat kecamatan, di tingkat desa kelurahan, pihak-pihak kepolisian sudah ada zona-zonanya, ada zona merah dan ada zona hijau. Jadi titik fokus pengamanan tentu lebih ditekankan kepada zona merah. Namun yang sulit diantisipasi adalah bencana ya, misalnya bencana banjir. Kalau dilihat dari pagi tadi bahkan semalam beberapa daerah termasuk kota Palembang itu mendung dan hujan. Jadi kita berharap suasana juga terutama iklim dapat mendukung pelaksanaan dan tentu kita berdoa
kepada Yang Maha Kuasa agar supaya proses permohonan suara dari jam 7 sampai jam 13 itu terlaksana dengan baik, kemudian suara baik gubernur, Halo, Pak Ong. wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, dan marilah sama-sama kita masih kedengaran suaranya? Ya, masih Pak, silakan Mbak Pak. Dela? Masih Halo Pak. Mbak Dela? Halo Pak, silakan Halo? Pak. Halo Dela? Ya, Masih halo. kedengaran suaranya? Masih Pak, masih Ya, silakan. jadi harapan kita masih mungkin terganggu ini ya. Posisinya agak jauh di daerah Jakabaring, Perumahan Opi Jakabaring, Kelurahan 15 Ulu Palembang. Jadi mohon maaf mungkin suaranya terputus-putus karena gangguan sinyal ya. Jadi harapan kita dan pantauan kita, juga prediksi kita, pemungutan suara akan terlaksana dengan baik, Pak ya. Kemudian nanti jam 13 kita ikuti dengan penghitungan suara. Tapi kita berharap masing-masing paslon, tim kampanye, tim sukses tetap dapat menjaga kondisi yang kondusif dan tetap berpedoman kepada perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya. Demikian Mbak Dela. Baik, terima kasih Halo. banyak Pak Ong atas waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Selamat pagi Ya, Pak makasih, Ong, Mbak. selamat beraktivitas kembali. Makasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi sukses ya. wabarakatuh. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bersama pengamat politik Sumatera Selatan ada Dr. Andes Ong Berlian. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi terkini dari Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT3 RT 44 45 46 bersama rekan kami Adit. Adit. Halo Adit. Baik. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi rekan kami Aditya Prianto dari TPS 27, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT3, RT 44, RT 45, dan RT 46 dari TPS 27 ya. Dan tentunya pendengar kami informasikan saat ini lintas waktu 53 menit beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari TPS 27 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT3 RT 444546 bersama rekan Adit. Adit. Ya, Dela dan juga pendengar, baru saja calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 1 Bapak Herman Daru menjalani proses pencoblosan pemilihan calon gubernur Sumatera Selatan tahun 2024, di mana proses pemilihan sendiri berjalan cukup kondusif saat tiba di TPS 27, tepatnya di Kecamatan 8 Ilir sendiri. Sangat antusias masyarakat sempat menyambut kedatangan dari calon gubernur dengan nomor urut 1 ini sendiri, didampingi dengan istri dan juga kedua anaknya beserta satu menantunya. Terlihat calon gubernur dengan nomor urut 1 Herman Deru sendiri seragam mengenakan baju berwarna putih dan bawahan berwarna hitam. Di sini juga beliau menuju TPS ini sendiri menggunakan kendaraan jenis minibus berwarna hitam dengan tuliskan logo yang disematkan oleh beliau, yakni Menyala Bangku. Di sini juga kami melihat antusias warga yang ingin meminta foto bersama dengan calon gubernur dengan nomor 1 ini sendiri cukup tinggi. Bahkan memang saat tiba tidak lepas dari perhatian masyarakat bahwasanya beliau yang sebelumnya 5 tahun yang lalu sempat mendominasi atau menjadi pemenang pada TPS 2 di Kecamatan 8 Ilir sendiri. Dan kami sampaikan bahwasanya proses pencoblosan dilakukan oleh calon gubernur dengan nomor 1 Herman Deru ini sendiri telah selesai, dan saat ini beliau sudah bertolak menuju ke rumahnya yang tak jauh dari TPS 27, lebih kurang 400 meter. Dan kami informasikan bahwasanya ada kata-kata yang disampaikan oleh calon gubernur dengan nomor urut 1 ini sendiri, bahwasanya dia menegaskan bahwasanya yang penting adalah pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan ini sendiri dapat berjalan dengan baik dan kondusif, tidak adanya perselisihan atau pertengkaran. Baik itu hasilnya nanti, beliau juga menegaskan bahwasanya akan menerima apapun hasilnya sesuai dengan semboyan yang ada di TPS 27 sendiri. Beliau juga mengatakan bahwasanya seperti TPS 27 dengan semboyan senyum, bahagia, dan berjabat tangan.
Dan satu hal yang beliau utarakan bahwasanya siapapun yang nanti terpilih menjadi calon, maksud kami menjadi kepala daerah di Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Sumatera Selatan, harus bisa membawa Sumatera Selatan jauh lebih baik lagi. Demikian dari TPS 27, tepatnya di Lapan Ilir, Komplek Dolok, Sumatera Selatan, Kota Palembang. Aditya melaporkan kembali ke studio. Dari TPS 27, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT 3 RT 444546 bersama rekan kami Aditya. Dan selanjutnya pendengar kita ke TPS 09 dari Kelurahan Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang bersama rekan Nova. Ya, Dela, saat ini baru saja calon wali kota Yuda Pratomo memberikan hak suaranya di TPS 09, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Yuda Pratomo datang bersama istri dan anak tertuanya yang sudah bisa memberikan hak suaranya di Pilkada serentak 2024 ini. Dan juga datang bersama ibunya untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak ini. Jadi Yuda datang bersama 4 suara dalam Pilkada serentak 2024 ini. Seperti biasa, Yuda Pratomo menggunakan seragam warna putih, begitu juga dan istri dan anaknya dan juga ibunya menggunakan seragam warna putih memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024 ini. Berikut wawancara media dengan Yuda Pratomo usai memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak ini. 2025-2030 kita akan bersama dengan seluruh komponen masyarakat Kota Palembang. Kita bangun Palembang yang lebih maju, ya, Palembang yang membahagiakan dan mensejahterakan warganya. Ya, Dela, untuk diketahui TPS 09 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang ini berada di pinggir jalan protokol, tepat di jalan samping jalan Demang Lebar Daun Palembang, atau tepatnya di samping Masjid Nur Hidayah Palembang, di mana situasi TPS 09 ini memang cukup kondusif. Pemilih yang datang secara silih berganti sehingga tidak terlalu padat di TPS 09 ini sendiri. Sejak pukul 9 pagi, sejak pukul 8 tadi pagi TPS ini sudah dibuka. Dan untuk Yuda Pratomo, calon wali kota Palembang ini memberikan hak suaranya sekitar 15 menit yang lalu atau sekitar pukul 9.40 tiba di TPS 09 ini sendiri. Dan untuk calon wakil wali kota Palembang yang berpasangan dengan Yuda Pratomo yakni Baharudin memberikan hak suaranya di TPS 06 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Nantinya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang ini akan berkoordinasi atau bertemu untuk melihat hasil hitung cepat yang disegerakan oleh pasangan ini sendiri. Dan seperti apa nih harapan Yuda Pratomo terhadap Pilkada serentak 2024 Palembang ini sendiri? Berikut Pak Yuda, izin Pak dari RRI minta statement live sedikit Pak. Ya. Statement sedikit Pak, harapannya terhadap Pilkada ini Pak seperti apa? Ya, mudah-mudahan Pilkada ini berlangsung dengan aman, jujur dan adil, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Kota Palembang ini. Ya. Jadi pemimpin yang mengikuti ciri-ciri kepemimpinan dari Rasulullah SAW, sidik, amanah, fatonah, tablik, ya, sehingga pemimpin ini bisa mengayomi dan punya kemampuan dan kompetensi untuk bagaimana bisa membuat Kota Palembang ini lebih maju lagi. Kemudian niatnya baik, ya, orangnya jujur, ya, berkata benar dan amanah, tidak korupsi, ya, itu yang menjadi. Masih tersisa beberapa jam lagi Pak. Harapannya untuk Palembang supaya target pemilu kita meningkat signifikan Pak. Ya, kalau kami ini orang baru, ya. Ya, orang baru ini mudah-mudahan bisa memberikan warna baru terhadap bagaimana pemerintahan Kota Palembang itu dimanage, ya. Artinya dengan background akademisi dan pengusaha gitu, ya. Cara-cara pemikiran yang berdasar kepada efektivitas dan efisiensi itu bisa ditularkan ke dunia pemerintahan, sehingga nanti manajemen pemerintahan itu akan lebih efektif dan efisien juga. Dan juga pemerintahan itu
dijalankan berbasiskan dengan data ya, dengan data, sehingga ya ini khas akademisi ya. Jadi ada referensi gitu ya, tidak sporadis gitu kan. Artinya seluruh program itu memang betul-betul direncanakan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kemampuan seperti itu yang ada pada kami ya, yang baru ini dengan background akademisi dan pengusaha ini bisa membuat Palembang. Langsung dari TPS Kelurahan Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang bersama rekan Nova Ariana. Pendengar, lintas waktu saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pilkada serentak 2024 adalah kesempatan emas untuk memperbaiki arah kepemimpinan lokal. Dengan memanfaatkan momen ini untuk memilih kandidat yang berintegrasi, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan daerah, masyarakat dapat memastikan bahwa demokrasi berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar panggung simbolisme politik, sebab masa depan daerah kita bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Saya Delawawi undur diri dari ruang dengar Anda untuk daerah memilih Pilkada serentak 2024. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 daerah memilih.